Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menutup opsi restoratif justice dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung menilai restoratif justice tidak layak diberikan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas yang menganiaya David hingga koma. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, menjenguk David Ozora di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kepala Kejati DKI Jakarta sempat menawarkan restoratif justice atau penyelesaian kasus dengan damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas terhadap David Ozora. Keputusan restoratif justice akan dikembalikan kepada pihak keluarga korban. Jika pihak korban tidak menginginkan restoratif justice, maka proses hukum akan tetap berjalan. Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih ada masih di penyidikan berarti ada kewenangan polisi, ya kan? Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan? Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah dikembangkan kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah dia akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ, restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya, proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian. Namun tidak berselang lama, pihak Kejati DKI Jakarta menyatakan menutup opsi restoratif justice untuk kasus tersebut. Hal senada juga disampaikan Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang menilai restoratif justice atau penyelesaian kasus dengan damai tidak layak diberikan kepada Mario Dandi dan Shane Lucas yang menganiaya David hingga koma. Untuk perkara Mario Dandi ini, saya pikir tidak layak untuk diberikan RJ. Kenapa? Karena tadi efek yang disebutkan, akibat yang disebabkan karena perbuatannya ini sampai saat ini orang mengalami koma. Kekerasannya cukup keji menurut saya. Sehingga tidak layak untuk diberikan RJ. Dan RJ itu sendiri harus ada perdamaian dan pemberian maaf dari korban dan keluarga. Ini kayaknya itu nggak akan bisa dapatkan. Ini yang dikhawatirkan oleh semua orang. Ya, saya Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidum ini sudah menekankan kepada semua lapisan jajaran kejaksaan jangan sampai ada yang main-main dengan RJ ini. Ya, dengan adanya pengawasan yang melekat begitu ketat, proses yang begitu panjang yang terapkan, SOP yang begitu ketat di kejaksaan, saya yakin masih on the track. Ya, mudah-mudahan ke depan tidak ada penyalahgunaan terhadap pelaksanaan program restoratif justice untuk penegakan hukum yang humanis ini. Kejati DKI Jakarta dalam perkara ini baru menerima berkas dari pelaku anak AG dan akan dipelajari terlebih dahulu hingga 14 hari ke depan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.